Kami dari kelompok 8 ingin membuat video tentang identifikasi masalah dan kebutuhan. Sebelumnya, yang terhormat Ibu Angel selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Perubahan dan teman-teman semua yang melihat video kami. Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Diva Syafiryandarto dan teman saya. Nama saya Jihan Asri Zaskia. Nama saya Naura Fianisa Salsamila. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam video materi pertama. Materi pertama yaitu mengidentifikasi masalah dan mengidentifikasi kebutuhan. Apa sih mengidentifikasi masalah? Mengidentifikasi masalah adalah proses menemukan dan mendefinisikan secara jelas suatu ketidaksesuaian kondisi yang antara kondisi yang ada dan kondisi yang diperlukan oleh organisasi. Sedangkan identifikasi kebutuhan adalah proses menemukan apa yang diperlukan untuk mengatasi masalah yang sudah diidentifikasi. Selanjutnya yaitu tujuan identifikasi masalah dan kebutuhan. Yang pertama itu mengerti situasi yang sebenarnya, memahami kondisi yang ada secara akurat sehingga solusi yang diambil tepat sasarannya. Contohnya itu seperti melakukan survei karyawan untuk mengumpulkan umpan balik tentang kepuasan kerja dan lingkungan kerja. Yang kedua itu menentukan prioritas, membantu dalam menentukan masalah mana yang paling mendesak dan perlu ditangani oleh terlebih dahulu. Contohnya itu seperti mengidentifikasi beberapa masalah seperti tingginya tingkat turnover karyawan dan rendahnya produktivitas. Yang ketiga itu yaitu membuat rencana yang efektif, menyediakan dasar yang kuat untuk perencanaan perubahan yang kompresif. Contohnya itu setelah mengidentifikasi masalah, komunikasi internal, perusahaan merancang program pelatihan untuk manajer agar lebih efektif dalam memberikan umpan balik dan mendengarkan karyawan. Yang keempat itu mengevaluasi sumber daya secara efisien, memastikan bahwa sumber daya yang tersedia digunakan secara optimal untuk mengatasi masalah. Contohnya itu seperti setelah mengidentifikasi bahwa tim pemasaran kekurangan keuangan anggaran untuk kampanye digital, perusahaan memutuskan untuk mengalihkan sebagian anggaran dari departemen lain yang tidak terlalu mendesak untuk mendukung inisiatif pemasarannya. Oh, okay. Selanjutnya yaitu tahapan identifikasi masalah dalam manajemen perubahan. Yang pertama itu pengumpulan data. Mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti laporan keuangan, survei karyawan, data kinerja, dan umpan balik pelanggan. Contohnya itu seperti mengumpulkan data dari laporan kinerja bulanan, hasil survei kepuasan karyawan, dan umpan balik dari pelanggan untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang kinerja perusahaan. Yang kedua itu analisis data. Menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk mengidentifikasi pola, tren, dan anomali yang mengindikasikan adanya masalah. Yang ketiga, definisi masalah, merumuskan masalah secara jelas dan spesifik. Yang keempat, prioritas masalah, mengurutkan masalah berdasarkan tingkat kepentingannya dan dampaknya terhadap organisasi. Oh my god! Wow! Ancaman identifikasi masalah manajemen perubahan. Yang pertama, kurangnya data yang akurat. Dampaknya, solusi yang diambil mungkin tidak tepat sasaran dan tidak memberikan hasil yang optimal. Contohnya, perusahaan manufaktur ingin meningkatkan efisiensi produksi, namun data historis mengenai waktu siklus produksi tidak lengkap dan seringkali tidak akurat. Yang kedua, bias dalam pengambilan keputusan. Dampaknya, perusahaan dapat kehilangan pangsa pasar karena produk yang tidak berkualitas dan reputasi mereka yang tercoreng. Contohnya, tim manajemen puncak suatu perusahaan teknologi lebih fokus pada pengembangan produk baru pada pengembangan sehingga cenderung mengakibatkan masalah. Yang ketiga, kurangnya keterlibatan stakeholder. Dampaknya, karyawan merasa tidak dihargai dan tidak terlibat sehingga menimbulkan resistensi dan dapat menurunkan produktivitas. Contohnya, perusahaan ingin mengubah sistem penggajian
namun tidak melibatkan perwakilan karyawan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Yang terakhir, perubahan lingkungan yang cepat. Dampaknya, perusahaan dapat tertinggal dari persaing dan kehilangan pelanggan. Contohnya, perusahaan retail tradisional kesulitan mengidentifikasi ancaman dan meningkatkan persaingan dan bisnis yang berkembang pesat. Nah, kita udah berada di penghujung video nih teman-teman. Yang terakhir itu adalah tips mengatasi ancaman. Yang pertama, kita perlu mengkombinasikan data seperti kualitatif atau kuantitatif untuk menentukan gambar yang lebih lengkap. Yang kedua, kita juga perlu berbagai latar belakang untuk memberikan perspektif yang berbeda. Yang ketiga yaitu hindari membuat kesimpulan berdasarkan asumsi. Dan yang keempat itu kita perlu komunikasi secara terbuka. Maksudnya kita perlu melibatkan beberapa stakeholder dalam masalah tersebut. Dan yang terakhir yaitu fleksibilitas. Maksudnya siap untuk menyesuaikan rencana jika kondisi berubah. Sekian dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.